cinta Tuhan dan teman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Hari ini Gereja Sejagat merayakan pesta Santo Thomas Rasul. Rasul yang kita kenal sebagai seorang yang tidak percaya pada Yesus. Ketika Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada para murid yang lain, Thomas salah satu yang tidak percaya bahwa Yesus hadir, datang, dan membuktikan dirinya kepada para murid. Kalau kita lihat lebih jauh, Thomas adalah sosok seorang rasul yang tidak hanya percaya pada apa kata orang, tetapi ia ingin membuktikan apa sesungguhnya yang terjadi dengan Yesus dengan mata kepala sendiri. Kita mungkin sudah dengar banyak cerita tentang Fatima dari banyak orang. Dan hari ini kita turut menjadi Thomas. Ingin datang dan membuktikan sendiri seperti apa kisah dan cerita tentang Fatima ini dengan mata kepala kita sendiri. Karena itu, mari di awal perayaan Ekaristi ini, kita hening sejenak, mengakui segala dosa dan keterbatasan kita di hadapan Tuhan, agar kita layak merayakan misteri suci yang menyelamatkan ini. Marilah kita mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri ini. Saya mengaku dan kepada saudara-saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara-saudari sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah yang maha tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Mari kita persembahkan wujud intensi pribadi kita di hadapan Tuhan pada momen berahmat ini. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau menggembirakan kami dengan teladan kerasulan Santo Thomas. Semoga kami senantiasa mengalami perlindungan-Mu dan percaya akan memiliki hidup dalam Dia yang oleh Rasul Thomas diakui sebagai Tuhan, yaitu Yesus Kristus, Putra-Mu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mari kita dengar sabda Tuhan.
Bacaan pertama. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan suarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Refren, pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pergilah ke seluruh Dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Refren, pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Refren, pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Mari kita semua berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus berkata, hai Thomas, karena telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian Ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga yang saya kasihi, pagi hari ini kita mengalami sukacita besar karena bisa merayakan Ekaristi Kudus di tempat ini. Dan bertepatan dengan kesempatan ini, kita juga merayakan pesta Santo Thomas Rasul. Tadi dia disebut nama lainnya itu
Didimus. Didimus itu kalau diartikan ke bahasa kita, itu artinya kembar. Tidak tahu Thomas ini kembar dengan siapa. Tapi Thomas Didimus itu artinya, Didimus itu kembar. Baik, ada satu hal yang menarik dalam bacaan pertama yang mungkin bagus untuk kita refleksikan. Yang pertama, kita lihat di kata-kata Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus tadi. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus. Dan pada bagian lain itu disebutkan bahwa orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah itu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus sendiri sebagai batu penjurunya. Kita melihat bahwa para rasul, itu berdasarkan poin pertama dari teks ini, itu menjadi teladan dan contoh kita dalam mengimani Yesus. Jadi kita juga mengalami fluktuatif ya dalam hal iman. Kadang itu kita percaya Tuhan. Tapi di waktu-waktu tertentu itu kita lupa Tuhan, terutama ketika kita senang. Dari Thomas itu kita belajar bahwa mau dalam keadaan apapun suka dan duka, kita mesti tetap percaya pada Tuhan. Dan dari dia juga kita belajar bahwa kita juga tidak boleh hanya percaya pada omongan orang. Kita sendiri mesti berusaha untuk menemukan Tuhan dengan perjuangan kita sendiri. Yang kedua, dalam bacaan pertama itu hal yang menarik sekali, bahwa tubuh kita itu adalah kemah bagi Allah, tempat kediaman Allah. Jangan sekali-kali merusakkan tubuhmu. Dalam bahasa lain, Yohanes Paulus II itu dalam teologi tubuh katakan bahwa tubuh itu adalah kemah bagi Roh Kudus. Merusak tubuh berarti merusak kediaman Allah, merusak kediaman Roh Kudus. Kita tidak ada tempat lagi untuk bisa berkomunikasi dengan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil kembali mempertegas ke kita semua bahwa betapa pentingnya menjadi orang yang percaya. Karena iman dan kepercayaan kita pada Tuhan itu menjadi jaminan kita untuk bisa melihat dunia horizon ini secara lebih luas. Kalau tidak ada iman, tidak ada kepercayaan, mustahil kita bisa melihat sesuatu di luar diri kita itu secara lebih terang benderang. Kata orang, iman itu adalah mempercayai sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi oleh iman, sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi nyata untuk hidup kita. Banyak orang yang tidak bisa disembuhkan sakitnya, tetapi dia berdoa dan dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman, dia bisa sembuh. Jadi ada 3 poin penting untuk kita. Yang pertama, belajar dari Rasul Thomas, menjadi orang yang percaya. Yang kedua, penting untuk menjaga dan merawat tubuh. Dan yang ketiga, para rasul itu adalah teladan kita. Mari kita menjadi rasul yang memberi teladan bagi hidup orang lain di tengah keluarga kita. Tuhan memberkati kita. Setelah dengar sabda Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdiri dan kita bersatu dalam doa umat. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Bapa di surga melalui doa-doa berikut ini. Bagi gereja Allah, semoga gereja Allah tetap bertumbuh dalam iman akan Yesus sebagaimana teladan yang telah diberikan oleh Santo Thomas. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi negara yang sedang bertikai, semoga Allah menganugerahkan kebajikan kepada para pemimpin negara agar segera menghentikan pertikaian yang selalu mendatangkan penderitaan. Marilah kita mohon.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga Katolik, semoga keluarga-keluarga Katolik tetap menjadi tempat bertumbuh kembangnya iman di tengah dunia yang semakin secular. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, semoga kita senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap usaha dan pekerjaan kita, dijauhkan dari segala gangguan kuasa kegelapan dan roh jahat, dan menjadi penyalur berkat bagi sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak, kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Untuk semuanya itu, marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa dalam surga, demikianlah doa-doa permohonan kami kepadamu. Kami serahkan semuanya ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, persiapan persembahan. Anggur. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Tuhan, dengan rendah hati dan jiwa yang menyesal, kami mohon kepadamu agar Engkau menghapus segala kesalahanku dan mencuci aku dari segala dosa-dosa. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami menyampaikan sembah bakti dan kurban pujian berupa roti dan anggur ini ke hadirat-Mu sambil mengenang iman Santo Thomas Rasul. Kami mohon dengan rendah hati, berkenanlah memelihara karunia-Mu dalam diri kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau telah menetapkan gerejamu berdiri kokoh kuat di atas dasar para rasul dan Rasul Thomas, agar ia tetap menjadi tanda abadi bagi kekudusan-Mu di bumi dan saksi hal-hal surgawi bagi semua orang.
Maka dari itu, kini dan sepanjang masa, bersama seluruh bala malaikat, dengan hati yang penuh hormat, kami berdoa bagimu sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Kita madahkan doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah ya Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Jose, serta semua rohaniwan rohaniwati. Bapa dalam surga, dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang berhimpun di seputaran altar kudus ini di tempat ini. Sempurnakanlah peri iman mereka dan doronglah mereka untuk semakin mengenal Engkau sebagai jalan dan keselamatan kami.
Ingatlah juga akan hamba-Mu, Pater Tomilasi, yang hari ini juga akan mengadakan perjalanan ke Indonesia. Ingatlah juga akan hamba-hamba-Mu yang telah meninggal, yang telah dipanggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka semua, terutama anggota keluarga dari keluarga-keluarga ini yang telah berpulang ke hadirat-Mu. Semoga mereka menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semua kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita berdiri. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, kita berani berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikan iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Mari kita saling berbagi damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami. Saudara-saudari, lihatlah, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kekuatan, pada peringatan Santo Thomas Rasul-Mu, kami bersyukur karena boleh menyambut tubuh Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami. Semoga Ia kami maklumkan dalam hidup dan karya, sampai kami Kau persatukan dalam hidup abadi, dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Sebelum menerima berkat penutup, mari kita mohon doa Bunda Maria untuk seluruh perjalanan hidup kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan, sekarang, dan selalu, dan sepanjang segala abad. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian, orang-orang yang kita doakan dan kita janjikan doa, senantiasa diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari sekalian, perayaan Ekaristi kita telah selesai. Obrigado.